Presiden resmikan Sekolah Taruna Nusantara, janji buat sekolah unggulan tiap provinsi. Pemerintah tambah 57 titik sumur bor di Aceh. Pemerintah pastikan evakuasi WNI di Iran belum diperlukan. Penyelundupan 100 ton ikan salem ilegal di Tanjung Priuk digagalkan. Halo, selamat malam pemirsa Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden RI Prabowo Subianto ini meresmikan Sekolah Taruna Nusantara di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Presiden berjanji sekolah unggulan serupa akan dibangun di tiap provinsi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Taruna Nusantara di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungan kerjanya Selasa siang, Presiden didampingi Kapolri Listio Sigit, Panglima TNI Agus Subianto, Menko Agus Harimurti, dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo tegaskan Sekolah Taruna Nusantara berpuluh tahun membuktikan diri mampu mencetak insan yang unggul dalam akademis. Terlihat dalam banyaknya menteri dan ahli dalam Kabinet Merah Putih dari sekolah unggulan. Prabowo yakin dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen pembangunan, Indonesia mampu mencapai tingkat peradaban yang tinggi, kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Dirinya menargetkan seluruh kampus Taruna Nusantara se-Indonesia bakal diresmikan dalam akhir tahun ini. Di samping itu, rencana kita juga akan membentuk sasarannya 20 tambahan yang kita beri nama SMA Garuda. Nanti sasaran kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan. Dan rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan bikin sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Presiden rencananya bakal menambah 20 sekolah tambahan sejenis bernama Sekolah Garuda untuk mencetak lebih banyak generasi unggul. Sebanyak 500 sekolah akan diproyeksikan untuk beroperasi di setiap kabupaten, kota se-Indonesia dalam 4 tahun ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga terkesima atas prestasi siswa sekolah rakyat yang menjuarai Olimpiade Matematika dalam 6 bulan berjalan. Tentunya capaian ini dinilai membuktikan potensi besar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat meresmikan 166 sekolah rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa kagum dan haru atas capaian para siswa sekolah rakyat. Ia menilai dalam waktu yang relatif singkat, program yang digagas pemerintah tersebut telah menunjukkan hasil yang melampaui ekspektasi dan membuktikan besarnya potensi anak-anak dari keluarga kurang mampu jika diberi akses pendidikan yang tepat dan berkualitas. Prabowo juga menyoroti kemampuan siswa sekolah rakyat dalam berkomunikasi dan berpidato menggunakan berbagai bahasa asing. Menurutnya pencapaian tersebut sangat mengesankan mengingat latar belakang para siswa yang berasal dari keluarga sederhana bahkan membuatnya terharu. Ia pun membuka peluang agar siswa-siswa berprestasi dapat dikirim ke luar negeri untuk mengembangkan kapasitas mereka. Saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade Matematik. Luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera nggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia. Program-program kita berhasil karena dukungan semua. Dukungan bupati, dukungan wali kota, dukungan gubernur, dukungan pimpinan polisi, pimpinan tentara, dukungan semua. Kita tergerak, teringat, bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama,
untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Jangan pernah kecil hati, hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pinter tapi koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan sekolah rakyat, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan. Ia menegaskan sekolah rakyat lahir dari keberanian pemerintah mengambil langkah tidak lazim demi masa depan anak-anak bangsa, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan menolak praktik korupsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Muhammad Kiendra, siswa sekolah rakyat fasih berpidato bahasa Inggris di depan Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan pujian. Ia mengaku kemampuan itu diperoleh berkat pembinaan intensif dari guru di sekolahnya. Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Berpidato dalam bahasa Inggris di depan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi pengalaman berharga bagi M. Kiendra Lianda Marta, siswa kelas 10 SMRA 13 Bekasi. Kesempatan ini diperoleh saat peresmian 166 sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026. Penampilan Kiendra langsung mendapat pujian dari Prabowo karena fasih berpidato layaknya pernah tinggal di luar negeri. Kiendra mengaku bangga dan senang atas apresiasi tersebut meski sempat gugup. Ia menekankan bahwa kemampuan tampil percaya diri itu bukan instan, melainkan hasil proses panjang, lebih dari 4 bulan, dengan pendampingan intensif dari guru di sekolah rakyat. Pengalaman berdiri di hadapan Presiden menjadi momen pertama yang tak terlupakan baginya. Awal mulanya itu aku emang canggung banget, emang nggak bisa berpidato, tapi lama-lama sama guru aku, Pak Ajis, beliau membantu aku dalam berpidato dan akhirnya aku bisa berpidato. Harapan untuk aku tuh semoga program sekolah rakyat ini bisa terus berlanjut dan membantu anak-anak dalam bersekolah. Presiden Prabowo juga memuji kemampuan siswa sekolah rakyat lainnya dan membuka peluang bagi mereka untuk belajar ke luar negeri. Kiendra berharap program ini terus berkembang sehingga lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Terkesima hari ini, terus terang aja. Terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Sekolah rakyat berperan memutus kemiskinan ekstrim melalui pendidikan berasrama yang sepenuhnya ditanggung negara bagi anak-anak desil 1 dan 2. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti resmi meluncurkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Tentunya peraturan tersebut ditujukan agar sekolah dapat menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh anak-anak Indonesia. Menteri Didasmen Abdul Muti menyampaikan, diluncurkannya kebijakan tentang budaya sekolah aman dan nyaman, sekaligus memperkuat peran empati pusat pendidikan yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Menurutnya, aturan ini menjadi landasan untuk semua pihak agar dapat melaksanakan perannya dengan tata cara penyelenggaraan negara, seperti memahami, menerapkan, dan menumbuhkan perilaku yang menciptakan rasa aman di ruang belajar seperti di sekolah. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai merupakan upaya bersama dalam membangun lingkungan sosial, alam, dan seluruh ekosistem sekolah yang aman dan nyaman melalui pendekatan humanis, komprehensif, dan partisipatif. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman ini merupakan usaha bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bagaimana membangun lingkungan sosial, lingkungan alam, dan semua hal yang ada di sekolah menjadi lingkungan
yang aman dan nyaman. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi juga mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya penguatan budaya sekolah aman dan nyaman menjadi langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Terlebih sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar saja, melainkan juga sebagai ruang perlindungan yang menjamin rasa aman, martabat dan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tentunya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya kepada Bapak Menteri Prof. Mukti yang secara konsisten memberikan perhatian penuh pada upaya perlindungan anak di lingkup satuan pendidikan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sesuai dengan Konvensi Hak Anak, khususnya pasal 28 dan pasal 29, bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pemenuhan hak anak-anak ini bisa terpenuhi, namun realitas di lapangan masih banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Dari Kalimantan Selatan, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan nilai-nilai kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Tentunya Prabowo juga berharap SMA Tarunan Nusantara dapat melahirkan para calon pemimpin bangsa yang cerdas serta bermoral. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan kampus terbaru SMA Tarunan Nusantara di Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa sekolah ini mengemban misi suci untuk melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki integritas moral yang tidak tergoyahkan. Prabowo meminta kepada seluruh pimpinan lembaga, sekolah, serta jajaran guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi utama kepemimpinan. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang inovatif dan juga berorientasi pada pembinaan serta pengembangan potensi peserta didik. Dirinya mengungkapkan keyakinannya bahwa Tarunan Nusantara akan terus melahirkan kader-kader yang unggul. Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan bangsa. Ia menyebut pendidikan sebagai fondasi kesejahteraan, demokrasi sekaligus kunci untuk menghapus kemiskinan bersama sektor kesehatan. Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih. Jadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya. Karena sejak 90 sampai sekarang terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya, saya kira cukup banyak. Dan TN di tier 1 yang selanjutnya juga mulai muncul banyak kader-kader tersebut. Pendidikan adalah instrumen pembangunan. Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan. Pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan. Gagasan pendirian SMA Tarunan Nusantara lahir dari pemikiran Mayor Prabowo Subianto pada tahun 1988 yang diusulkan kepada Presiden Soeharto dan juga Menteri Pertahanan dan Keamanan LB Murdadi. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan unggul bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa. Kampus pertama SMA Tarunan Nusantara dibuka di Magelang, Jawa Tengah pada 1988. Hingga kini telah berdiri 3 kampus operasional, yakni di Magelang, Malang, dan Cimahi, dengan total 36 angkatan lulusan. Pada tahun 2026, pemerintah merencanakan pembukaan 3 kampus baru, yakni di Nusantara IKN, Pagar Alam Sumatera Selatan, dan juga Lamongan Sulawesi Utara. Dari Malang, Jawa Timur, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin Arjudin berharap suasana belajar para murid semakin aman dan nyaman. Tak hanya dirasakan oleh pihak sekolah saja, para murid juga senang dengan adanya bantuan revitalisasi tersebut sehingga mereka dapat menikmati fasilitas lengkap tanpa keterbatasan. SMA Negeri 7 Banjarmasin menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan berupa rehabilitasi ruang kelas dan penambahan ruang kelas baru. Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin, Arjudin, menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi
dari Kemendikdasmen sangat membantu pihak sekolah memenuhi fasilitas belajar, terutama dalam hal rehabilitasi ruang kelas yang sudah berusia 53 tahun. Selain rehabilitasi ruang kelas, SMA Negeri 7 Banjarmasin juga memperoleh bantuan berupa pembangunan ruang kelas baru guna menampung peserta didik yang selalu bertambah di setiap ajaran baru. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2025, kami mendapatkan bantuan pemerintah program revitalisasi berupa rehab ruang kelas dan juga pembangunan ruang kelas baru. Dan tentu ini sangat membantu kami karena memang sekolah kami itu sudah berusia sekitar 53 tahun. Ada beberapa bangunan yang harus direhab dan alhamdulillah ada bantuan ini sehingga ruang kelas kami juga sudah cukup enak, cukup nyaman untuk anak-anak kami belajar. Kemudian juga karena selalu ada tambahan peserta didik, kami juga mendapat bantuan pembangunan ruang kelas baru. Alhamdulillah insya Allah suasana belajar kami semakin nyaman sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan khususnya SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebelum mendapatkan revitalisasi ini sebenarnya kondisi sekolahnya seperti apa sih Pak? Sebelum mendapat revitalisasi, ada beberapa ruang kelas sebetulnya yang perlu mendapat bantuan di rehab total karena memang usianya sudah lumayan lama dan cukup mengkhawatirkan. Kemudian apabila air pasang itu terkadang menggenang di dalam ruangan dan setelah kita mendapat bantuan rehab sudah kita tinggikan dan meskipun air pasang tidak lagi tergenang sehingga suasana belajar lebih enak, lebih nyaman. Manfaat dari program bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen juga turut dirasakan oleh para murid SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dengan adanya rehabilitasi ruang belajar dan penambahan ruang kelas baru, mereka mengaku suasana belajar jadi semakin nyaman. Selain itu, fasilitas belajar di sekolah juga menjadi lebih layak. Dari saya sendiri, saya bersyukur karena sekolah saya mendapatkan program tersebut. Dikarenakan dengan program ini, siswa-siswi dari sekolah saya mampu lebih untuk belajarnya lebih giat lagi. Harapan saya mungkin bagi beberapa sekolah yang belum mendapatkan program revitalisasi agar dapat program tersebut dan juga dapat di programnya dapat rata ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Sebelum dapat program ini, pelajaran di sekolah lancar, namun apabila mendapatkan program ini pasti akan lebih lancar dan lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Yang pasti senang karena lingkungan di sekolah jadi lebih bagus dan yang pasti kegiatan pembelajarannya juga bakal jadi lebih nyaman. Harapannya dengan adanya revitalisasi ini seluruh sekolah dan teman-teman yang mendapatkan benefitnya bakal jadi lebih semangat belajarnya, lebih bisa fokus belajarnya, terus juga bisa menjadikan sarana prasarananya dengan baik. Melalui program revitalisasi satuan pendidikan, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung proses pembelajaran di berbagai daerah. Perbaikan dirasakan pendidikan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh gelar acara penguatan tata kelola dan juga penyerahan anggaran operasional haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Acara tersebut digelar di Hotel Mercure Jakarta pada 14 Januari yang juga diikuti oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Haji di seluruh Indonesia. Kegiatan penguatan tata kelola dan penyerahan anggaran operasional haji tahun 1414 Hijriah diikuti oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Haji seluruh Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, mekanisme penyerahan anggaran kali ini dilakukan lebih baik melalui pantauan Dirjen Pengendalian Penyelenggara dan penandatanganan fakta integritas sebelum anggaran diserahkan. Ini mungkin salah satu yang kebaruan yang ada di Kementerian Haji. Kalau yang dulu mungkin langsung transfer aja, sekarang kita sebelum kita serahkan, kita panggil dulu para kanwil, kita berikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan, dan juga ada fakta integritas.
Tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Haji ini ada dirjen, ada dirjen pengendalian, ada 2, dan dirjen pengendalian itu kita ambilkan dari orang luar, ada yang dari KPK, ada yang dari Kejaksaan, dan bermacam-macam. Artinya apa? Kita serius dalam hal memastikan pengelolaan keuangan haji benar-benar akuntabel dan transparan. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid menegaskan dirinya dan seluruh jajarannya hingga tingkat kantor wilayah berkomitmen mengelola anggaran operasional dengan transparan dan akuntabel. Ini acara tata kelola dan penguatan tata kelola dalam rangka penyerahan biaya operasional haji ini kita serius dengan tanda tangan fakta integritas bahwa semua dari Kanwil dan kita semua komitmen untuk bisa menggunakan anggaran yang notabene dari jamaah ini dengan sebaik-baiknya dan dengan amanah dengan baik. Ini penggunaannya di periode awal ini kurang lebih 42%, 9 triliun, yang ini juga sudah kita transfer baik ke Saudi kurang lebih 5,4 triliun, terus kemudian ke dalam negeri kebutuhan nanti untuk pelatihan jamaah di embarkasi dan yang lainnya. Untuk kemudian nanti di bulan Maret kita juga akan menerima lagi dana-dana tersebut, dan Juni untuk kemudian kita lakukan transfer ke berbagai kebutuhan yang ada. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan setiap rupiah yang berasal dari jemaah digunakan maksimal untuk kelancaran dan kenyamanan ibadah haji tahun ini. Dari Jakarta, Fani Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf juga meninjau aktivitas diklat petugas haji di Asrama Haji Jakarta. Menhaj juga berharap para pelayan tamu Allah dalam kondisi sehat dan senantiasa bertekad kuat untuk selalu melayani jemaah haji di Tanah Suci. Guna memotivasi semangat dan memastikan kesiapsiagaan dari para petugas haji, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menggelar apel pagi dan menyapa para petugas penyelenggara ibadah haji yang tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan, kedisiplinan, dan pola pembinaan kedisiplinan lebih dari 1.500 petugas haji sebagai ujung tombak pelayanan haji tahun 2026. Ramah wanita. Tolong dong Gus Irfan, bagaimana peran Kemenhaj dalam pelayanan ramah wanita ini? Tentu kita tahun ini mengintroduce satu hal yang baru, haji ramah perempuan. Dan itu bukan sekedar tagline saja, kita putuskan dalam pertama penambahan jumlah petugas haji perempuan, penambahan petugas pembimbing ibadah haji perempuan, dan juga di dalam tagline nanti juga kita sampaikan materi tentang ramah perempuan. Untuk jumlah petugas perempuan juga tahun ini ditambah ya, Gus? Tugas perempuan kita tingkatkan. 531 dari 1.500. Berarti sekarang ini sudah 30% lebih. Tahun sebelumnya memang berapa, Gus? Sebelumnya masih 20. Assalamualaikum Gus, dari Salam Radio Gus. Pemenuhan gizinya Gus. Apa? Pemenuhan Gus, gizi. perihal apel hari ini apel perdana yang akan reguler atau hanya hari ini arahan dari Pak Menteri untuk semua petugas yang akan disiapkan ke Arab Saudi? Tentu tidak hari ini, nanti bergantian dari Wamen juga akan hadir di sini. Memang mendapatkan katakanlah perhatian dari pemerintah Saudi tahun kemarin terkait dengan kesehatan kita. Karena itu tahun ini kita minta pusat kesehatan haji untuk benar-benar serius dalam menjalankan SOP standar kesehatan kita, standar kesehatan jamaah haji. Bukan berarti kemarin kita nggak punya standar, kita punya, tapi belum terlalu dimaksimalkan. Menteri menegaskan bahwa pembentukan karakter dan etos kerja dimulai dari hal-hal mendasar dalam keseharian selama diklat. Gus Irfan juga mengingatkan bahwa PPIH merupakan wajah negara sekaligus representasi pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Karena itu, setiap petugas dituntut untuk mampu bersikap arif, menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi, serta menjaga marwah institusi dalam setiap tindakan. Menteri menambahkan, sikap profesional kedewasaan dalam berkomunikasi
serta keikhlasan dalam melayani merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tugas PPIH sebagai pelayan jemaah haji. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ekosistem bisnis digital yang utuh, khususnya pada sektor transportasi online. Hal ini disampaikan Menteri Maman saat menghadiri acara Grab untuk Indonesia pada 13 Januari 2020. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menghadiri acara Grab untuk Indonesia, dukungan untuk mitra pengemudi dalam 3 babak di Jakarta pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Maman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ekosistem bisnis digital yang utuh, khususnya pada sektor transportasi online agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurutnya, pemerintah berkepentingan untuk terus memonitor segala hal terkait transportasi online sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Menteri Maman menyatakan bahwa transportasi online merupakan bagian penting dari ekosistem UMKM yang menopang aktivitas ekonomi rakyat di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI AD kerahkan 4 alat berat pulihkan Tapanuli Tengah. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini mengajak masyarakat terdampak bencana untuk mengurangi kebiasaan mengonsumsi mie instan selama masa pengungsian. Ajakan ini disampaikan melalui edukasi gizi dan juga inisiatif pembuatan dapur gizi oleh tim relawan kesehatan di posko pengungsian. Tim relawan kesehatan di salah satu posko pengungsian Kecamatan Pausangan, Kabupaten Biren Aceh, menginisiasi pembentukan dapur gizi bersama para penyintas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga asupan gizi masyarakat selama masa pengungsian pasca bencana. Inisiatif dapur gizi berangkat dari keprihatinan relawan gizi terhadap kebiasaan pengungsi yang cenderung mengonsumsi mie instan. Konsumsi mie instan dinilai belum memenuhi kebutuhan gizi seimbang karena minim serat dan protein. Melalui dapur gizi, relawan dan para penyintas bersama-sama mengolah makan bergizi dari bahan pangan lokal yang mudah didapat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi sederhana tentang pentingnya gizi seimbang untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Kementerian Kesehatan menegaskan edukasi gizi di posko pengungsian menjadi bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat terdampak bencana. Dengan adanya dapur gizi ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat meningkat serta kondisi kesehatan penyintas tetap terjaga selama di pengungsian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari TNI Angkatan Darat juga menembus medan sulit di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayolus, Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana. Kehadiran TNI AD juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan bantuan dan pelayanan dasar tetap menjangkau wilayah terisolasi. Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0113 Gayolus Letkol Armet Fran Desiavan Eka Saputra bersama prajurit Kodim Persit Kartika Chandra Kirana, tenaga kesehatan serta para relawan. Meski harus melalui jalur berat dan akses terbatas akibat dampak bencana, prajurit TNI AD tetap berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, alas tidur, selimut, serta pakaian layak pakai untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Selain itu, TNI AD bersama unsur terkait juga menggelar dapur umum serta makan bersama warga guna memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi hingga pelayanan kesehatan gratis turut diberikan kepada warga. Dandim 0113 Gayolus menegaskan kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir dan membantu masyarakat dalam situasi darurat. Sementara itu, warga setempat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan TNI AD. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam upaya pemulihan pasca bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Darat mengerahkan 4 unit alat berat ke wilayah terdampak bencana di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tentunya pengerahan alat berat ini juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta membuka kembali akses masyarakat yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. 4 unit alat berat tersebut diberangkatkan dari Gor Pandan menuju Kelurahan Hutana Bolon dengan pengawalan personel Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Alat berat yang diterjunkan terdiri dari 2 unit bulldozer dan 2 unit eskavator yang diangkut menggunakan kendaraan truk jenis Fuso dan Hino. Setibanya di lokasi, 2 unit bulldozer langsung digunakan untuk membuka dan membersihkan akses jalan yang tertutup material bencana. 1 unit eskavator difungsikan untuk normalisasi aliran sungai guna mencegah banjir susulan, dan 1 unit eskavator lainnya difokuskan untuk mendukung pembangunan jembatan Armco di Desa Sigiring-Giring. Dalam keterangannya, Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan pengerahan alat berat merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang juga melanda Kabupaten Pidijaya Aceh, TNI Angkatan Darat ini bergerak cepat tentunya untuk memulihkan sektor pendidikan. Dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam TNI dari Kodim 0102 PD bersama dengan Yonif TP 836 Brahma Yuda melaksanakan pembersihan PAUD Alfia di Desa Blangcut Merah 2 pada Senin 12 Januari 2020. Sekolah pendidikan anak usia dini tersebut mengalami kerusakan cukup parah akibat terjang banjir bandang. Ruang kelas, halaman sekolah, hingga fasilitas pendukung tertutup lumpur tebal, sampah, dan material sisa banjir, sehingga proses belajar mengajar terpaksa dihentikan. Puluhan personel TNI diterjunkan untuk membersihkan lingkungan sekolah menggunakan peralatan manual hingga alat berat. Pembersihan difokuskan pada ruang kelas, halaman sekolah, serta sarana pendukung lainnya, agar sekolah kembali layak digunakan dan kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan. Dalam keterangannya, Komandan Kodim 0102 PD, Letkol Infantri Abdul Hadi menegaskan, pemulihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama pasca bencana. Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD Alfia, Rizky Maidia Eka Putri, mengapresiasi langkah cepat TNI dalam membantu pemulihan sekolah. Sangat membantu sih Pak, karena kalau tanpa mereka pun mungkin ini nggak akan berkurang, karena kurang lebih tanah yang tertimbun di sini hampir 3 meter. Jadi karena datang orang TNI dan relawan, jadi sangat membantu kami membersihkan sekolah ini. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak TNI dan relawan yang sudah membantu membersihkan TK Arfia. Harapan kami semoga sekolah TK Arfia cepat normal kembali agar anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti biasa dan bermain seperti biasa. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan TNI Angkatan Darat melalui Satgas Gulbencal dalam mempercepat pemulihan pasca bencana sekaligus memastikan dunia pendidikan tetap berjalan demi masa depan generasi penerus bangsa. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tentunya pemerintah dalam mempercepat akses air bersih di Aceh dengan menambah 57 titik sumur bor. Beberapa sumur sudah selesai dibangun dan juga akan dimulai dimanfaatkan oleh warga. Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan dasar pasca bencana di Aceh, salah satunya melalui penyediaan air bersih. Kementerian Pekerjaan Umum menambah 57 titik sumur bor, baik dangkal maupun dalam, di sejumlah kabupaten kota seperti Aceh Tamiang, Pidijaya, dan Bandar Meria. Pekerjaan ini melengkapi 24 titik sumur bor yang sebelumnya sudah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera. Progres di lapangan bervariasi mulai dari persiapan alat, proses pengeboran, hingga sumur yang telah selesai dan langsung digunakan warga. Di Aceh Tamiang, 5 sumur dangkal telah rampung dan menunjang operasional fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kebutuhan harian masyarakat. Pengeboran sumur dalam pun terus berlanjut dengan kedalaman mencapai 85 meter di beberapa lokasi strategis. Pembangunan sumur bor juga berjalan di Pidijaya dan Bandar Meria meski menghadapi tantangan geografis dan teknis. Beberapa sumur dangkal telah selesai dan digunakan, sementara sumur dalam masih dalam tahap pengeboran atau survei geolistrik. Menteri PU Dodi Hanggodo menekankan pentingnya ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan mendesak bagi kesehatan dan aktivitas warga pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno ini mendorong percepatan pemulihan infrastruktur seperti pasar hingga logistik di wilayah terdampak bencana. Tentunya hal itu penting dilakukan guna mendorong ekonomi di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat bisa kembali menggeliat. Usai mengikuti rapat koordinasi tim pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera, pada Selasa sore, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berkomitmen mendorong percepatan pemulihan infrastruktur seperti pasar hingga jalur logistik di wilayah terdampak bencana. Selain itu, Pratikno juga meminta produksi UMKM di wilayah terdampak bencana harus kembali diaktifkan. Sekarang ini tanggap darurat tetap jalan, terus kemudian pemulihan untuk semua aspek kehidupan masyarakat tetap jalan. Untuk tadi pertanyaannya tentang ekonomi, infrastruktur dipercepat pemulihannya, apakah itu pasar, apakah itu logistik, jalur logistik, termasuk juga semaksimal mungkin secepatnya juga pemulihan untuk sektor produksi masyarakat. UMKM jalan masuk dikoordinatir Pak Menko Penmas, Menteri Pertanian juga masuk untuk urusan pertanian, nelayan dari Kementerian Perikanan, dan juga selain itu selain infrastruktur dipulihkan, ya, produksi mulai diaktifkan, dan tentu saja juga bantuan ke masyarakat agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak sehingga juga akan menggerakkan perekonomian lokal, ya. Itu aja, makasih. Hal tersebut penting dilakukan guna mendorong ekonomi di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat bisa kembali menggeliat. Dari Jakarta, Pio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bertemu dengan Elon Musk yang juga di fasilitas Starbase milik SpaceX di Brownsville, Texas pada Senin 12 Januari 2025. Tentunya pertemuan ini merupakan bagian dari tur nasional bertajuk Arsenal of Freedom yang juga bertujuan untuk memperkuat industri pertahanan Amerika Serikat. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan Elon Musk menyambut Hegseth sebelum memberikan tur pribadi ke fasilitas tersebut. Starbase dikenal sebagai pusat pengembangan dan uji coba roket SpaceX. SpaceX saat ini memegang kontrak dari Pentagon senilai $739 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit peringatan dini rudal yang akan dimulai pada akhir tahun 2026. Hal ini menempatkan perusahaan milik Elon Musk sebagai salah satu kontraktor pertahanan penting dalam program peluncuran keamanan nasional Amerika Serikat. Pete Hegseth sedang menjalani tur nasional selama 1 bulan bertajuk Arsenal of Freedom. Inisiatif ini bertujuan merevitalisasi basis industri pertahanan Amerika Serikat serta mempercepat manufaktur militer untuk memperkuat keamanan nasional. Kegiatan ini mengikuti dorongan belanja pertahanan Presiden Donald Trump senilai $500 miliar Amerika Serikat. Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka bisa mengalami pemotongan jika gagal mempercepat produksi. Presiden juga menuntut pembatasan gaji eksekutif serta penghentian dividen dan pembelian kembali saham. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga bermain sepak bola bersama anak-anak sekolah sepak bola di Wamena, Papua Pegunungan. Tentunya kegiatan tersebut dilakukan Wapres dalam rangka untuk mendukung pembinaan generasi muda, salah satunya melalui olahraga. Tiba di Wamena, Papua Pegunungan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka langsung menuju Stadion Lapangan Pendidikan Itlai Kinia untuk bermain sepak bola bersama anak-anak sekolah sepak bola pada Selasa 13 Januari 2026. Melalui kegiatan ini, Wapres Gibran bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak muda Papua Pegunungan dalam suasana santai dan juga penuh keakraban, serta dalam rangka mendukung pembinaan generasi muda, salah satunya melalui olahraga. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga sebagai bagian dari
pembinaan generasi muda yang sehat, disiplin, dan juga berkarakter, khususnya di wilayah Papua Pegunungan. Dalam pertandingan persahabatan tersebut, Wapres tergabung dalam tim SSB YPK Bethlehem yang juga mengenakan kaos merah dan berhadapan dengan SSB Yehuda yang mengenakan kaos hijau. Serta pada kesempatan tersebut diperkuat oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, yang sebelumnya juga sempat menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Pegunungan. Laga yang juga diikuti oleh perwakilan awak media ini berlangsung penuh semangat sportivitas dengan skor akhir 5-2 untuk kemenangan SSB YPK Bethlehem, dan Wapres berhasil menyumbangkan 2 gol bagi kemenangan timnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, pemirsa ini menekankan bahwa pentingnya kunjungan langsung ke rumah tangga agar proses verifikasi data tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam launching pemutahiran Detsen yang juga Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Berlangsung pada Selasa 6 Januari 2026, kegiatan peluncuran pemuktahiran data DTSN dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Ateng Hartono yang bertujuan untuk penguatan daya tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung musyawarah desa ke Desa Tedeng, di mana aparat desa melakukan pencocokan data terhadap warga dari desil 1 hingga 4 guna memastikan ketepatan dan validitas data sosial ekonomi. Selanjutnya dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan BPS sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyediakan data yang muktahir, terintegrasi, dan berkualitas. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangan perwakilan dari BPS RI langsung hadir Pak Deputi bersama dengan kita di Halmahera Barat. Selamat datang di Maluku Utara. Halmahera Barat akan menjadi pilot project kita dalam pemuktahiran data, dan ini menunjukkan komitmen dari kami provinsi mendukung kabupaten, mendukung kecamatan dan desa, karena bagi kami DTSN itu sangat penting. Kenapa DTSN itu penting? Salah satu hal nyata kerugian yang dilihat di depan mata adalah kemarin kita mendapatkan BLTS dari pusat itu 54.000. Dari 54.000 saya beberapa hari yang lalu baru dapat WhatsApp dari kepala kantor pos yang membagikan BLTS sebesar 900.000 per orang. Kita itu ada 8.000 data tidak ditemukan manusianya. Artinya mereka mengembalikan dana sebanyak 8.000 sekian kali 900.000, itu nilainya sekitar 7 miliaran. Itu kan kerugian bagi kita di Maluku Utara, dan itu disebabkan karena datanya tidak update. Orangnya sudah tidak ada, pada anggaran dan kuotanya ada. Kemudian juga sering kita lihat di lapangan, kadang-kadang mohon maaf, ada yang tidak layak untuk menerima, dalam arti dia kadang PNS, dia kadang pengusaha, rumahnya sudah bagus, tapi dia masih rutin menerima bantuan bulanan. Dan ironisnya di sebelahnya yang rumahnya papan, atapnya rumbai, janda, ada yang kadang saya turun ke desa, mereka bercerita dengan menangis, berkaca-kaca bahwa selama mereka hidup tidak pernah mendapat bantuan, sehingga tujuan bansos itu diberikan kepada mereka yang belum mandiri secara ekonomi, tujuannya untuk membuat mereka bisa mandiri dan kemudian membantu transisi dari mereka lemah menjadi mandiri, kemudian lepas dari bansos. Tugasnya demikian. Jadi banyak program kita yang tidak bisa terserap karena data kita itu mereka yang di lapangan kurang sejahtera. Di lapangan saya sering ketemu pendapatan di bawah 1,5 juta satu keluarga per bulan, rumah masih kayu, tidak punya kamar mandi. Mereka itu tidak ada dalam desa 1 sampai 5, sehingga kita di lapangan, terutama kita di pemerintahan ini, ketika mau membantu mereka, kita terkendala dengan administrasi. Karena semua bantuan ini hanya bisa keluar kepada mereka yang ada di desa 1 sampai 5. Oleh karena itu, hari ini saya menanyakan komitmen dari 34 kepala desa ini, apakah setuju mau bekerja sama, dan bertanya kepada mewakili dalam hal ini Wakil Bupati Halmahera Barat, apakah setuju mau mensupport pilot project untuk 34 desa ini dan selesai datanya bareng-barang serentak di Januari 2026? Setuju. Kepala desa setuju tidak? Dinsos? Terima kasih atas komitmennya, sehingga jika 34 desa ini misalnya hasilnya menunjukkan deviasi kita 30%, 50%, 40%, itu kan angkanya banyak, dan kemudian itu bisa menjadikan alasan untuk kita melakukannya serentak se-Maluku Utara. Melalui kegiatan ini, DTSN diharapkan dapat menjadi fondasi data yang kuat dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Maluku Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemirsa meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, pemirsa Zulkifli Hasan juga menyapa para siswa dan melihat langsung manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto bagi generasi muda.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi SMK Negeri 33 Jakarta dan SMK Hang Tua 2 Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai target dan memberi manfaat nyata bagi para siswa. Zulkifli Hasan mengaku senang melihat keceriaan para siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa yang menerima makan bergizi secara langsung di sekolah. Menurutnya program MBG menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang terus dikelola dan diawasi secara ketat. Pemerintah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan zero accident. Pemerintah berkomitmen terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke berbagai daerah di Indonesia sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Teheran terbakar saat protes meluas. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa intervensi militer Amerika Serikat untuk memerangi kartel narkoba di negaranya dinilai tidak diperlukan setelah percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump. Tentunya pemirsa, Sheinbaum juga menegaskan kerjasama akan terus berlanjut tanpa kesediaan menerima pasukan Amerika Serikat di tanah Meksiko. Percakapan selama 15 menit itu membahas isu keamanan, peredaran narkotika, serta kerjasama antar negara dengan Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko mampu menangani masalah kartel secara mandiri dan menolak segala bentuk intervensi langsung. Trump telah berulang kali menawarkan bantuan militer untuk menegakkan keamanan di Meksiko, namun Sheinbaum mengulangi penolakannya dan mengingatkan tentang kedaulatan dan integritas teritorial negara. Sheinbaum juga menyatakan bahwa Meksiko akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam frame kerjasama yang menghormati kedaulatan, termasuk dalam penanganan trafik narkotika dan usiaun pengurangan kejahatan. Menteri Luar Negeri Meksiko Juan Ramon de la Fuente juga mengkomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tentang perlu kerjasama lebih tegas untuk membongkar jaringan kartel. Ahli menilai bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Meksiko masih tak mungkin, mengingat Meksiko terus memenuhi permintaan kerjasama dan merupakan mitra ekonomi penting bagi Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan Iran ingin bernegosiasi dengan Washington. Tentunya pernyataan itu juga muncul di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dalam gelombang protes di Iran. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan aparat keamanan. Trump menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran jika penindakan terhadap pengunjuk rasa terus berlanjut. Namun hingga kini Teheran tidak memberikan tanggapan langsung atas klaim tersebut. Pernyataan Trump datang setelah Menteri Luar Negeri Oman yang selama ini menjadi penghubung antara Amerika Serikat dan Iran melakukan kunjungan ke Teheran. Meski demikian, belum jelas apa yang dapat dijanjikan Iran, terutama terkait program nuklir dan arsenal rudal balistik yang dianggap Teheran sebagai bagian penting pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam keterangan kepada diplomat asing di Teheran menegaskan situasi telah sepenuhnya terkendali. Araghchi menuduh Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak di balik kekerasan tanpa menyertakan bukti. Araghchi menyebut demonstrasi menjadi keras dan berdarah untuk memberi alasan bagi Presiden Amerika Serikat melakukan intervensi. Meski begitu, ia menegaskan Iran tetap terbuka untuk diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghai menyatakan saluran komunikasi dengan Amerika Serikat masih terbuka, namun menekankan perundingan harus berdasarkan kepentingan bersama dan bukan dikte sepihak. Sementara itu, puluhan ribu pendukung pemerintah turun ke jalan dalam aksi pro-rezim. Televisi negara Iran menayangkan seruan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel. Sejumlah massa juga meneriakkan mati bagi musuh Tuhan. Jaksa Agung Iran sebelumnya memperingatkan siapapun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan, status hukum yang dapat berujung pada hukuman mati. Di Washington, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pernyataan publik Iran bertolak belakang dengan pesan tertutup yang diterima pemerintah Amerika Serikat. Leavitt menegaskan
Trump tertarik menjajaki pesan tersebut, namun tidak ragu menggunakan opsi militer. Trump mengaku pemerintahannya tengah menimbang berbagai opsi, termasuk serangan cyber dan serangan militer langsung. Trump menegaskan jika Iran melakukan balasan, Amerika Serikat akan menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tekanan tambahan, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% bagi negara-negara yang melakukan bisnis dengan Iran. Tarif tersebut dinyatakan berlaku segera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia di Iran masih belum diperlukan hingga saat ini. Tentunya langkah ini juga belum dilakukan lantaran titik krusial WNI demonstrasi yang tidak berdekatan. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan kondisi lokasi WNI yang berjauhan dengan titik demonstrasi di Iran menjadi hal utama imbauan evakuasi sebelum dilaksanakan. Meskipun demikian, Sugiono menghimbau seluruh WNI untuk tetap waspada serta menjalin komunikasi dengan perwakilan RI di Iran. Hal ini disampaikan dirinya saat menemui pewarta di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri Rabu siang. Diketahui WNI yang berada di Iran didominasi kaum pelajar, dengan titik terkonsentrasi di kota Qom dan Isfahan, yang tidak terganggu dengan aksi demonstrasi besar. Terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya. Tidak banyak WNI yang terdampak, tetapi juga kita harus sampaikan pada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, perhatikan perkembangan situasi, menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Kalau dilihat dari situasinya, tadi saya sampaikan di beberapa kota yang sebenarnya juga bukan merupakan titik-titik demonstrasi besar. Ya, kita lihat perkembangannya. Lebih lanjut, aksi protes di Iran ini sudah berlangsung selama 17 hari terakhir dengan total 65 orang meninggal dunia. Kericuan juga telah meluas ke 512 titik di 180 kota dalam 31 provinsi di negara Iran. Dari Jakarta, Max Munte Runabayu, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, investigasi pidana yang juga dilakukan pemerintah Donald Trump terhadap Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell justru memicu perlawanan dari para pembela independensi The Fed. Mereka menilai langkah ini juga sebagai upaya Presiden Trump untuk menguasai kebijakan bank sentral. Gelombang kecaman ini muncul di tengah ketidakpastian ekonomi Amerika, tekanan inflasi dan juga perlambatan pasar tenaga kerja memperbesar taruhan politik dalam menentukan keseimbangan kekuasaan antara Gedung Putih dan Bank Sentral. Sejumlah anggota Partai Republik dan ekonomi ternama menilai pemerintah Trump telah melampaui batas dengan melayangkan panggilan hukum terhadap Powell. Langkah tersebut dinilai mengancam independensi The Fed dalam menetapkan kebijakan suku bunga. Investigasi pidana ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah terhadap ketua The Fed yang juga masih menjabat. Hal tersebut memicu respon tegas dari Powell serta pembelaan terbuka dari 3 mantan ketua The Fed dan juga sejumlah pejabat ekonomi senior. Dukungan juga datang dari sejumlah senator Republik yang juga memiliki kewenangan menyetujui calon pengganti Powell. Mereka menegaskan pentingnya menjaga bank sentral tetap bebas dari intervensi politik. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak mengarahkan langsung Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Powell. Namun juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, juga menegaskan Trump menilai Powell gagal menjalankan tugasnya. Leavitt juga menyatakan penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Sementara Powell tetap bersikeras menentukan kebijakan suku bunga berdasarkan data ekonomi, bukan keinginan Presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan pemerintahannya tidak sedang melakukan pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Tentunya pernyataan ini juga sempat disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump ini melayangkan ancaman terhadap Kuba pasca serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Diaz-Canel menyampaikan pernyataan tersebut melalui serangkaian unggahan di media sosial X. Hal ini merespon pernyataan Trump yang menyarankan Kuba segera membuat kesepakatan sebelum terlambat. Dalam unggahannya, Diaz-Canel menegaskan hubungan Kuba dan Amerika Serikat harus berlandaskan hukum internasional, bukan ancaman, hostilitas, atau tekanan ekonomi.
Ia menambahkan Kuba selalu terbuka untuk dialog yang serius dan bertanggung jawab dengan pemerintah Amerika Serikat termasuk pemerintah saat ini. Namun dialog tersebut harus berdasarkan kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, tanpa campur tangan dengan urusan dalam negeri. Pernyataan Diaz Channel juga disebarkan ulang oleh Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez. Sebelumnya, Trump menyatakan Kuba tidak lagi akan mendapat pasokan minyak dan dukungan keuangan dari Venezuela. Pernyataan ini muncul setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang menyebabkan tewasnya 32 perwira Kuba dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sebelum serangan tersebut, Kuba menerima sekitar 35.000 barel minyak per hari dari Venezuela. Selain itu, pasokan juga datang dari Meksiko dan Rusia. Para pakar menyebut, terhentinya pasokan Venezuela dapat memperparah krisis energi di pulau tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak memberikan rincian terkait pasokan minyak ke Kuba, namun menegaskan bantuan tersebut telah berlangsung lama dan bukan hal baru. Meski masih menerima pasokan minyak, Kuba terus dilanda pemadaman listrik akibat kelangkaan bahan bakar dan kondisi jaringan listrik yang rapuh. Para ahli memperingatkan kekurangan petroleum akan memperdalam krisis ekonomi yang diperparah pandemi COVID-19 serta pengetatan sanksi Amerika Serikat. Pemerintah Kuba menyatakan sanksi Amerika Serikat telah menyebabkan kerugian lebih dari 7,5 miliar dolar dalam setahun terakhir. Kondisi ini juga memicu gelombang migrasi besar-besaran menuju Amerika Serikat. Pengamat hubungan Kuba-Amerika Serikat, Andy S. Gomez, menilai pernyataan Diaz Channel sebagai upaya membeli waktu bagi elit pemerintah Kuba, namun menurutnya saat ini tidak terlihat tanda Kuba akan segera menghubungi pejabat Amerika Serikat. Situasi hubungan Washington dan Havana dinilai semakin tegang dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan masa depan Bulog yang masih belum jelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah masjid di Teheran dilaporkan dibakar saat aksi protes anti pemerintah dan kerusuhan terus meluas di Iran. Laporan menyebut ratusan orang tewas dan kerusakan terjadi di berbagai kota. Tentunya puluhan masjid serta infrastruktur dan juga kendaraan mengalami kerusakan selama gelombang protes. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa antara 8 hingga 10 Januari 2026, sebanyak 53 masjid dilaporkan terbakar di seluruh negeri. Ia juga menyebut terjadinya kerusakan pada infrastruktur dan kendaraan. Kepala Kepolisian Teheran Brigadir Jenderal Ahmad Reza Radan menyampaikan bahwa pasukan keamanan bertindak keras dan tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai perusuh. Radan menambahkan banyak orang telah ditangkap setelah dipisahkan dari para pengunjuk rasa damai. Rezim Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel memicu gerakan protes. Lembaga Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia melaporkan setidaknya 648 pengunjuk rasa tewas, termasuk 9 anak di bawah usia 18 tahun. Sementara otoritas Iran menyebut lebih dari 100 petugas keamanan tewas dalam kerusuhan. Angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara pada Jumat lalu, Donald Trump memperingatkan otoritas Iran agar tidak mulai menembak dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak jika terjadi penindakan keras. Sebelumnya, Trump juga menyebut kemungkinan intervensi jika terjadi penindakan terhadap pengunjuk rasa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Minggu 11 Januari mengumumkan rencana ekonomi untuk menjawab tuntutan rakyat. Namun ia juga menuduh Amerika Serikat berupaya menabur kekacauan dan ketidaktertiban. Iran mengalami gelombang demonstrasi sejak akhir Desember 2025, bermula di Teheran dan menyebar ke kota-kota lain. Aksi protes dipicu oleh ambruknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai tukar rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar pengedar tembakau sintetis tabrak motor polisi. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan menganggarkan penyelundupan hampir 100 ton ikan salem impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penindakan ini diklaim mencegah potensi kerugian negara hingga 4 miliar rupiah.
4 kontainer di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini disegel petugas Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peti kemas ini ditindak karena mengangkut 99,9 ton ikan salem beku asal Cina. Penggagalan bermula dari laporan warga terkait dugaan importasi ilegal oleh salah satu perusahaan berinisial PT CBJ. Modusnya pelaku menggunakan dokumen persetujuan impor yang masa berlaku kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun 2025. Diketahui PT CBJ merupakan perusahaan perdagangan hasil perikanan yang memiliki fasilitas pembekuan ikan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Karena masuk kategori pengawasan post border, petugas mengambil tindakan tegas agar komoditas tersebut tidak tertahan di pelabuhan dan segera diklarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis, ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI, ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50. Sehingga semestinya yang terbaca di PI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca, dibaca 250, sehingga mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. KKP mengklaim operasi ini mencegah potensi kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Saat ini pihak kementerian masih mendalami sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada perusahaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 2 pelajar sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung ini ditangkap petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan juga menabrak sepeda motor petugas serta kendaraan milik warga. Pengungkapan kasus ini berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung yang juga mencurigai mobil City Car yang terparkir dengan mesin menyala di sekitar minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Namun saat petugas mendekati kendaraan tersebut, pengemudi justru melarikan diri dan juga menabrak 2 unit sepeda motor patroli polisi. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mobil tersangka akhirnya berhenti setelah menabrak sepeda motor warga. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 37 gram tembakau sintetis yang juga dikemas dalam 17 paket siap edar. 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan juga MH pun langsung diamankan. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram kemudian mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte. Dan kemudian ada timbangan, dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba terkait kasus tersebut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara juga menangkap 2 orang yang diduga sebagai bandar narkoba jenis ketamin di Jalan Perintis, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas juga mengamankan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang juga dikemas dalam plastik teh cida.
Kedua tersangka inisial AA dan AM ditangkap di dua lokasi berbeda di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Awalnya petugas meringkus tersangka AA di salah satu warung kopi saat menunggu calon pembeli barang haram tersebut. Tersangka sempat mengelak dan juga membantah menyimpan narkotika tersebut. Namun tersangka tak bisa mengelak setelah petugas memeriksa jok sepeda motornya dan menemukan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang juga dikemas dalam plastik teh Cina. Kepada petugas, tersangka mengakui hanya diperintahkan tersangka AM untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada calon pembeli dengan imbalan 10 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan juga menangkap tersangka AM yang diduga sebagai pengedar narkoba di Asahan. Kabid Humas Polda Su Kombes Ferry Walintukan pada Selasa siang mengatakan kedua tersangka merupakan sindikat jaringan narkoba di Asahan. Dan itu dibawa oleh dua orang, inisial AA dan AM, dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis, Simpang 4 Asahan. Barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.400 gram, dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Pak, rencananya mau diedarkan di mana, Pak? Ya, rencananya diedarkan di daerah-daerah Asahan maupun di daerah Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ketamin seberat 2.500 gram yang juga dikemas dalam plastik teh hijau yang diperkirakan senilai 425 juta rupiah. Saat ini petugas Direktorat Narkoba Polda Su masih mengembangkan kasus peredaran narkotikanya jenis ketamin yang juga mulai marak beredar di Kabupaten Asahan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang asisten rumah tangga atau ART di Kota Serang, Banten menjadi korban keganasan suaminya sendiri. Korban yang juga ditemukan terkapar dengan 2 luka tusuk di bagian punggung setelah diduga terlibat cekcok terkait proses perceraian. Inilah rekaman video amatir milik warga saat korban ditemukan. Terlihat kondisi korban Erni yang sudah tak berdaya di salah satu lahan rumputan. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai ART ini diduga kuat menjadi korban penganiayaan menggunakan sebilah pisau oleh suaminya sendiri. Saat ditemukan terdapat 2 luka tusukan serius di bagian belakang tubuh korban. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 siang di tengah proses perceraian yang sedang dijalani keduanya. Menurut keterangan majikan korban, Irham, peristiwa terjadi sekitar pukul 11 siang. Diketahui selama ini korban sering mengadu bahwa dirinya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Ya, saya pikir semuanya pas ketika sidang itu udah baik-baik aja semuanya. Saya lagi di toko, dapat kabar telepon bahwasanya korban ini dikejar, diintai oleh mantan suaminya. Dan mantan suaminya itu monitoring di rumah saya, melihat dari kejadian di CCTV, korban langsung dipepet, baru motornya dirobohin gitu ya, dirobohin. Nah, laju si pelaku ini langsung nusuk korban kalau ngelihat dari CCTV-nya. Dan mungkin sementara itu yang saya ketahui. Ya, terlepas daripada apa motifnya sesungguhnya, ya saya tidak tahu setelah itu. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat dan juga dilaporkan dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksinya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di ruas Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu 14 Januari 2026. 2 kelompok remaja ini membekali diri dengan menggunakan berbagai jenis senjata dan tawuran membuat ruas jalan tak bisa dilalui kendaraan. Dari video amatir terlihat 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan berbagai jenis benda tumpul hingga petasan di ruas Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu 14 Januari 2026 dini hari. Bahkan ruas jalan dari arah Rawamangun menuju Cawang sempat tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan akibat dipakai untuk arena tawuran. Menurut keterangan warga, para pelaku ini merupakan bukan hanya warga sekitar lokasi, melainkan anak-anak dari luar kawasan luar. Belum diketahui pasti apa motif para remaja melakukan tawuran, namun diduga tawuran digelar untuk membuat konten di sosial media. Tepatnya tadi sekitar pukul 12.20. Ya, ada beberapa remaja nembak petasan ke arah sini. Ya itulah seperti biasa lah, udah
Udah beberapa kemarin semalam Senin pun seperti itu. Ini terulang lagi. Ada dari 3 kelompok apa berapa gitu. Itu mereka bawa apa tuh? Kalau bawanya sih ya macam-macam, ada yang bawa petasan, ada yang bawa senjata tajam. Terus sempat terjadi tawuran apa? Ya sempat ada bentrok sih. Motifnya apa itu, Bang? Wah, kurang tahu deh kalau motifnya ya. Kadang-kadang memang Jakarta ini tawuran tuh udah halang lumrah sih. Ya seperti belum ada jalan keluar yang yang baik tawuran ini, karena terus berulang terus. Kasihan warga-warga yang jam tidurnya terganggu, ada petasan, ada gas air mata, kasihan lah. Tawuran akhirnya bubar setelah petugas kepolisian, tim patroli perintis, presisi Polres Jakarta Timur, dan dari Kesatuan Brimob tiba di lokasi. Warga berharap para remaja agar tidak melakukan kembali aksi tawuran ini dikarenakan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya 2 remaja diringkus bersama dengan barang bukti airsoft gun dan senjata rakitan. Sementara itu, di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan pesta miras yang dilakukan para pemuda. Ya, kalau tidak terbukti akan dipulangkan. Jajaran Polsek Talo Kota Makassar menggelar patroli skala besar dengan menyasar wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang pelaku sempat kabur dan membuang benda mencurigakan. Usai pengejaran, polisi menemukan 1 pucuk airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru milik remaja berinisial YP. Di lokasi terpisah, tepatnya di Jalan Kandea 3, polisi mendapati pemuda tengah merakit anak panah menggunakan mesin gerinda sambil berpesta miras. Selain tersangka, polisi menyita busur panah, ketapel, serta mesin gerinda sebagai barang bukti. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Talo guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat. Dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan 1 colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat 1 orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan 1 airsoft gun dengan peluru yang berisi 5 butir. Salah satu pembuat busur itu mengakui bahwasanya dia sering mengikuti perang kelompok pada saat lawannya adalah dari salah satu sebelah, yaitu dari Lembo. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal. Ancaman hukuman bagi pelaku mencapai 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Resma Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang juga terjadi di Kabupaten Pangkep. Aksi pencurian dengan pemberatan ini menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian Resma Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang juga terjadi di Kabupaten Pangkep. Menurut keterangan polisi, pembobolan mesin ATM ini dilakukan dengan menggunakan alat gerinda. Akibat aksi tersebut, mesin ATM mengalami kerusakan parah dan juga sempat terbakar. Pihak Bank Sulselbar melaporkan kerugian sekitar 120 juta rupiah akibat pembobolan. Setelah melakukan penyidikan selama 2 bulan, petugas berhasil mengidentifikasi dan juga menangkap 2 pelaku. Keduanya berinisial RH alias OD berusia 43 tahun dan juga MRA berusia 29 tahun.
Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kota Makassar pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri jejak pelaku sejak aksi pembobolan yang juga terjadi pada November 2025. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ulia Haifadisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, walau sudah dirantai, 2 orang pelaku pencurian berhasil membawa kabur sepeda motor di rumah warga. Tentunya aksi pelaku terekam oleh kamera CCTV. 2 pelaku pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga seberang Ulu 1 Palembang. Walau sudah dirantai di bagian velg, namun pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga. Kejadian ini terjadi di Lorong Mutiara 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, sekitar pukul 5 subuh. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku memiliki ciri-ciri berjalan pincang hendak keluar dari jalanan rumah korban. Pemilik korban baru menyadari kendaraannya hilang saat keluar rumah usai melaksanakan sholat subuh. Dari rekaman CCTV ada 3 orang pelaku, 2 masuk ke area rumah dan satunya berjalan di luar rumah melihat situasi. Setelah subuh, aku nak buang ke ada sampah, Nah, aku juga kunci motornya nampak di sini, di got ini kan. Nah, aku tengok motor nak kati. Nah, langsung aku membasuh, ngomong sama rumah aku. Ngomong rumah nanya, kenapa? Itu ranting motor ini lepas sampai ini nih. Sudah katanya, hilang motor. Kalau lihat dari CCTV ini nengoknya tuh pecah itu 3 Pak. Sikok di motor di situ, 2 masuk. Nah, dia ini sebelum waktu dia masuk, dia berbalik di samping mobil nih. Rencananya korban akan melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib agar para pelaku dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat juga melahap hampir seluruh bangunan pabrik milik PT Hardayasu Komponen yang juga berada di kawasan industri Gajah Tunggal, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 14 Januari 2026. Sebanyak 43 personil BPBD Kota Tangerang dibantu 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Keputusan perambatan kita lakukan dari samping agar api tidak semakin membesar. Kobaran api dengan cepat membesar menyambar bahan material mudah terbakar di area pabrik PT Hardayasu Komponen di kawasan industri Gajah Tunggal, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu 14 Januari 2026. Hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar, mulai dari area produksi hingga finishing, sebelum akhirnya melahap bangunan utama pabrik yang memproduksi garmen kualitas ekspor. Sebanyak 43 personel BPBD Kota Tangerang dibantu 13 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan pabrik lainnya. Kita mendapat laporan jam 23 lewat 5 menit bahwasanya ada kebakaran di PT HSC di Jalan Gajah Tunggal. Kita langsung menurunkan dari UPT Priuk 4 unit, dibantu oleh Mako, juga dibantu oleh UPT Cibodas. Kita langsung bisa melokalisir TKP itu dalam waktu setengah jam. Kesulitan kita hanyalah mencari sumber air sebetulnya. Cuma satu gedung ini aja yang ada di belakang kita. Bang, ke belakang dulu Bang, bisa nggak? Biar nggak ngerembet. Terus. Diduga api pertama kali muncul pada tempat produksi di bagian belakang pabrik, lalu merembet ke ruangan lainnya. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka karena saat terbakar pabrik tidak ada aktivitas pekerja. Kami langsung ke TKP bersama rekan Pamapta, bersama rekan Iden dari Polres. Jadi kami datang ke sini untuk cek TKP. Kronologi kebakaran, api bersumber dari pabrik belakang, namun kami belum bisa memastikan itu sumber dari mana. Kami masih dalam melakukan penyelidikan ke depan sehingga akurat sumber api dari mana. Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil, namun hanya materi. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung dengan melibatkan tim forensik dari Polres Metro Tangerang Kota untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, tanggul Situ Bulungan di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten jebol pada Selasa malam. Akibatnya ratusan rumah warga hingga kantor desa Sentul terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Derasnya luapan air juga memutus akses jalan utama dan memaksa pihak PLN untuk memadamkan aliran listrik demi menjamin keselamatan warga. Beginilah kondisi Jalan Raya Sentul Cisaid, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten yang lumpuh total tak bisa dilalui kendaraan. Genangan air setinggi 50 hingga 1 meter menutup akses utama usai tanggul Situ Bulungan jebol akibat tidak kuat menahan debit air. Tak hanya jalan, luapan air yang datang secara tiba-tiba juga merendam permukiman warga dan kantor desa Sentul. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 milik warga tak sempat dievakuasi dan terjebak di tengah banjir. Guna menghindari bahaya korsleting listrik, pihak PLN terpaksa memadamkan aliran listrik di wilayah terdampak. Hal ini dilakukan lantaran ada salah satu gardu listrik yang juga turut terendam genangan air. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, warga menyebut jebolnya tanggul menjadi penyebab utama air masuk dengan cepat ke dalam rumah. Dari jam 12. Kalau tadi pagi belum ya? Belum. Mulai jam 12 mulai tinggi. Oh, ini mobil motor nggak bisa melintas nih? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jalan sementara ditutup dulu. Berapa kedalaman sih? Sekitar hampir 40. Di jalan 40 hampir setengah meter, Pak. 40 kalau di rumah 30. Ya, kalau di dalam rumah 30-an. 40-an. Ini bisa banjir gini karena apa, hujan ya? Iya, karena hujan ini. Hujan karena limpahan dari air sungai. Luapan dari sungai. Gitu. Iya. Kalau ini baru kali ini atau sebelumnya udah pernah terjadi? Sebelumnya udah pernah banjir, udah pernah, cuma tapi nggak separah ini. Ya, kedalamannya sekitar 1 meter lebih lah. Begitu. Sekitar 1 meter lebih. Nah, sampai saat ini pun air belum surut juga. Dikhawatirkan akan turun hujan lagi. Densitasnya ya mungkin bisa naik lagi karena pembuangan air di sana juga terlalu kecil. Harapan kami untuk pemerintah Kabupaten Serang khususnya dan Banten, pemerintah Provinsi Banten, tolonglah untuk memperbaiki aliran irigasi yang dari Situ Bulungan. Nah, penyebabnya karena tanggul yang jebol akibat tidak bisa menampung aliran air dari Situ Bulungan. Warga kini berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan pada aliran air keluar Situ Bulungan. Masyarakat meminta pemerintah tidak hanya fokus pada perawatan area situ, namun juga memperhatikan kekuatan tanggul agar bencana serupa tidak kembali terulang. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, musibah banjir yang juga melanda di wilayah kota dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten terpantau masih belum surut hingga Rabu 14 Januari 2026. Salah satu titik terparah berada di perumahan Bumi Ciruas, Permai 2. Musibah banjir yang melanda wilayah kota dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten terpantau masih belum surut hingga Rabu 14 Januari 2026. Salah satu titik terparah berada di perumahan Bumi Ciruas Permai 2 atau BCP 2 yang merendam sedikitnya 10 RT di lingkungan RW 05. Akibat genangan air yang cukup tinggi, aktivitas harian warga lumpuh total. Sebagian warga memilih bertahan di rumah untuk membersihkan sisa sampah yang terbawa arus, sementara sebagian lainnya terpaksa mengungsi ke masjid, musola hingga rumah kerabat yang lebih aman. Banjir di wilayah Ciruas ini seolah menjadi agenda tahunan setiap memasuki musim hujan. Selain faktor topografi wilayah yang rendah, luapan air kiriman dari daerah lain memperburuk kondisi di kompleks perumahan tersebut. Hingga saat ini, warga masih berjaga-jaga mengantisipasi adanya kenaikan debit air jika hujan kembali turun. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan, baik dalam pemberian bantuan darurat maupun solusi jangka panjang untuk memutus rantai banjir tahunan di wilayah Ciruas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun diduga tenggelam setelah terbawa arus saat bermain di aliran Kali Cambe, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampai dengan Selasa 13 Januari 2026 malam, tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai belum menemukan korban. Bocah berusia 7 tahun dilaporkan hilang saat bermain bersama temannya di bantaran Kali Jambe, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Januari 2026 sore. Korban diduga terpeleset dan tenggelam di dalam sungai yang memiliki arus deras. Tim SAR gabungan dari Basarnas TNI, Polri, dan relawan melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet dan peralatan penerangan. Menurut keterangan warga, pada saat korban terpeleset ke dalam sungai,
Warga sempat berusaha menolong, namun upaya penyelamatan itu gagal akibat derasnya arus sungai. Ada dua anak kecil sedang bermain di dekat pot sono di depan, jadi sama-sama memegang kayu, menggoyangkan kayu itu ke air. Bang, itu kejadian pas asar, pas selesai azan asar kejadiannya. Di sore kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sekitar pukul 15.30 ada seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 7 tahun hanyut di sungai Kali Jambe. Untuk kesulitan dan kendala sementara ini arus masih deras dan kali sempit dan banyak obstacle seperti pohonan menjorok ke air dan banyak pangling. Hingga Selasa malam proses pencarian belum membuahkan hasil. Operasi SAR dihentikan sementara karena kondisi cuaca dan keterbatasan pandangan, dan tim SAR akan melanjutkan pencarian pada Rabu 14 Januari 2026 dengan memperluas area penyisiran. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 pemain ski alpiste tewas dalam longsor terpisah di Pegunungan Alpen, Prancis akhir pekan lalu. Meski peringatan keselamatan sudah berulang kali diberikan, otoritas menyebut kondisi salju sangat tidak stabil dengan tingkat bahaya di banyak wilayah mencapai kategori tinggi hingga ekstrim. Tim penyelamat juga bekerja dalam kondisi beresiko tinggi karena potensi longsor susulan. Rekaman memperlihatkan helikopter penyelamatan mendarat di lokasi longsor di Haute-Savoie. Tim darurat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Kecelakaan terjadi di sejumlah resort termasuk Val d'Isère, Courchevel, Chamonix, dan La Plage, serta Arches Beaufort. Otoritas setempat menyatakan seluruh korban tertimbun saat bermain ski di luar lintasan resmi. Longsor dipicu oleh curah salju baru yang lebat dan lapisan salju yang rapuh. Layanan penyelamatan menyatakan para korban terjebak oleh luncuran salju ketika memasuki area off-piste. Presiden Asosiasi Pengelola Resort Ski, Frédéric Bonnefie, menyebut operasi penyelamatan dilakukan dalam kondisi ekstrim yang membahayakan petugas dengan resiko longsor sekunder. Ia menekankan pentingnya perlengkapan keselamatan. Bonnefie menambahkan siapapun yang memasuki area off-piste tanpa perlengkapan wajib mempertimbangkan seluruh konsekuensi. Ia menyebut insiden ini sebagai tragedi dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan setiap orang harus bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Sementara itu, otoritas regional sejak Jumat 9 Januari 2026 telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan ekstrim, serta sangat menyarankan untuk tidak berski di luar lintasan. Di wilayah Savoie, petugas mencatat setidaknya 6 kejadian longsor di kawasan resort pada Minggu pagi, 10 Januari 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral ratusan buruh pelabuhan Yosudarso mengamuk dan juga mengejar kapal Pelni cabang Ambon pada Senin 12 Januari 2026. Ratusan buruh ini mengamuk lantaran dipaksa turun dengan cara melompat dari atas kapal. Kericuan ini terjadi di dermaga pelabuhan Yosudarso, Ambon, Balogo. Mengamuk dan juga mengejar kepala Pelni cabang Ambon, Martin Herianto. Peristiwa terjadi pada Senin siang saat kapal KM Ciremai bersandar di pelabuhan ini dan hendak bertolak menuju Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan buruh ini mengamuk lantaran 2 orang buruh yang tertahan di atas kapal dipaksa turun dengan cara melompat saat kapal berangkat. Selain itu, massa juga marah lantaran ketatnya aturan yang selama ini dibuat Pelni bersama LO Angkatan Laut. Apalagi banyak dari para calon penumpang tidak kebagian tiket, sementara Pelni tidak sama sekali memberikan kompensasi. Beruntung personil Polsek KPYS Ambon bersama dengan TNI AL sigap dan segera mengamankan kepala Pelni yang menjadi sasaran amukan massa. Tidak mendapatkan tiket, namun tetap ingin naik ke atas kapal. Nah, ini tadi Cak Pelni juga sampaikan saja bahwa dari Pelni itu tidak ada kewenangan untuk menambahkan si penumpang, menambahkan berapa tiket. Nah, jadi untuk saya himbau pada masyarakat yang tidak mempunyai tiket, kalau mau berpergian ke menggunakan kapal harus mempunyai tiket terlebih dahulu. Kalau memang ada kebutuhan mendesak, baiknya disiapkan dari jauh-jauh hari. Pihak Pelni mengaku set di atas kapal terbatas sehingga tiket juga dijual secara terbatas.
Dan kompensasi tiket diberikan hanya kepada anak yang juga orang tuanya telah memiliki tiket. Soal penerapan ketat sebelum naik kapal lantaran banyaknya ilegal selama ini, alias tiket bukan atas nama penumpang sebenarnya. Dan pihak PLNI mengimbau warga atau calon penumpang bisa membeli tiket lebih awal. Jika musim mudik, disarankan membeli juga arus baliknya agar tidak mengalami kendala dalam perjalanan. Mengingat keterbatasan seat di kapal, sehingga semua terbatas, termasuk jumlah tiket yang dijual. Nah, yang jadi masalah adalah kemungkinan penumpang-penumpang tersebut membeli tiket saat pergi ke Ambon itu tidak dibekali dengan tiket yang pulang sekalian, sehingga pada hari dia akan pulang terjadi penumpukan di lapangan. Di sisi lain dia digiring oleh harus masuk beraktivitas di hari berikutnya, sementara di sisi lain tiketnya nggak ada gitu loh. Ini yang juga jadi masalah. Tapi yang jelas kami sudah memprotektif dari awal bahwa belilah tiket dari awal, tiket pergi dan pulang sekalian. Jangan tiket perginya aja, antisipasi hal itu. Ternyata apa yang kami prediksikan sangat betul terjadi. Nah, penumpang-penumpang ini juga sepertinya memaksakan diri. Dan juga mereka banyak bawa tiket lanjutan atau tiket bukan dari identitas yang pemiliknya. Itu jadi masalah juga, Pak. Karena bagaimanapun tiket itu ada asuransinya. Ketentuan kan harus mengharuskan kami tiket dan identitas itu sama semuanya. Itu yang menjadikan masalah di lapangan. Selain protes buruh, ratusan calon penumpang juga layangkan protes akibat tak kebagian tiket kapal. Mereka adalah calon penumpang yang juga mudik Nataru di Ambon dan hendak balik ke Papua. Namun hingga 3 pekan menunggu, mereka tidak mendapatkan tiket kapal Penny tujuan Papua. Meski sempat terjadi ketegangan, kawasan pelabuhan Yosudarso Ambon kembali kondusif. Pihak PLNI memilih tidak menempuh jalur hukum atas insiden ini dan juga memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.